Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis strategi pengembangan bisnis perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar global di PT Busana Indah Global. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Mariska Agustiani, yang ketiga ada Jipa Aprilia Putri, keempat ada Damarulan Aung Tiningrum, yang kelima ada Jahara Jakiah Alparas, dan yang terakhir ada Afrizal Awadan. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada materi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan. Di sini dijelaskan latar belakang kami memilih perusahaan. Oke, PT Busana Indah Global dipilih sebagai objek penelitian ini karena perusahaan ini merupakan salah satu pemain utama dalam industri manufaktur pakaian jadi di Indonesia. Keberadaan perusahaan ini tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal, tetapi juga menjadi contoh bagaimana sebuah perusahaan dapat berhasil melalui penerapan teknologi canggih dan strategi bisnis yang efektif. Oke, yang kedua ada pentingnya strategi pengembangan bisnis. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, strategi pengembangan bisnis sangat penting untuk memastikan perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Hal ini meliputi inovasi dalam produk, peningkatan efisiensi operasional, serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Yang selanjutnya ada tujuan proyek. Proyek ini juga bertujuan untuk menemukan cara-cara yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi perusahaan, sehingga dapat bersaing lebih baik di pasar modal maupun internasional. Pasti bakalan terjadi pertanyaan-pertanyaan mengapa riset ini eh, dilakukan. Nah, yang pertama ada bagaimana strategi pengembangan bisnis yang diterapkan oleh PT Busana Indah Global. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh teknologi canggih terhadap produktivitas dan kualitas produksi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Perusahaan ini menjadi perusahaan manufaktur pakaian jadi terkemuka di Indonesia dengan fokus pada kualitas dan inovasi produk pakaian jadi berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga terjangkau. Kemudian ada struktur organisasi. PT Busana Indah Global ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa divisi. Divisi utama seperti manajemen, produksi, pemasaran, dan keuangan. Kemudian ada produk pakaian jadi, termasuk jaket, celana, dan pakaian formal lainnya. Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke beberapa perkembangan perusahaan. Nah, PT Indah Global ini pada awal berdirinya, perusahaan hanya memproduksi pakaian dalam jumlah kecil dengan pasar yang terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan mulai memperluas skala produksinya dan menembus pasar internasional. Pada dekade pertama, PT Busana Indah Global itu fokus pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi produksi. Memasuki dekade kedua, perusahaan ini mulai memperluas jangkauan pasarnya ke luar negeri. PT Busana Indah Global mulai menjalin kerjasama dengan berbagai distributor internasional untuk memasarkan produk-produknya di berbagai negara. Saat ini, PT Busana Indah Global dikenal sebagai salah satu perusahaan manufaktur pakaian jadi terkemuka di Indonesia. Perusahaan terus berinovasi dan melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berubah. Nah, dengan komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan inovasi, perusahaan ini berhasil mempertahankan daya saingnya di tengah persaingan yang semakin kuat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal, yang pertama ada faktor makro, di mana meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi. Yang kedua ada faktor industri, meliputi persaingan, pemasok, pelanggan, dan produk substitusi. Dan yang terakhir ada analisis lingkungan internal, yang terdiri dari sumber daya manusia, finansial, produksi, dan marketing.
Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 3, yaitu ada strength, weakness, dan opportunities. Yang pertama ada strength, yaitu di mana lokasi strategis di Sukabumi dengan akses ke jalur transportasi utama. Yang kedua, tenaga kerja terampil dan berpengalaman dalam industri garmen. Yang terakhir, peralatan produksi modern dan terotomatisasi. Yang kedua ada weakness, meliputi ketergantungan tinggi pada bahan baku impor, biaya produksi relatif tinggi, kapasitas produksi masih terbatas, sistem manajemen inventory yang perlu ditingkatkan, dan marketing yang belum optimal. Dan ada opportunities, di sini meliputi pertumbuhan pasar fashion domestik dan internasional, kebijakan pemerintahan yang mendukung industri tekstil, perkembangan e-commerce membuka pasar baru, dan potensi kerjasama dengan brand internasional. Ada juga threats, terdiri dari persaingan dari produsen garmen negara lain, yaitu Vietnam dan Bangladesh, fluktuasi nilai tukar mata uang, kenaikan upah minimum regional, ketidakstabilan harga bahan baku, dan terakhir perubahan regulasi industri tekstil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nah, selanjutnya di sini ada analisis strategi yang diterapkan, yaitu ada evaluasi strategi korporat dan bisnis. Yang ke-1 yaitu ada strategi diferensi, yaitu fokus pada desain yang mengembangkan desain produk yang unik dan inovatif untuk menarik minat konsumen. Bisa juga dari kualitas bahannya dan branding yang kuat. Lalu yang kedua ada strategi biaya rendah, yaitu untuk efisiensi produknya, mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi biaya produksi. Lalu ada negosiasi dengan pemasok dan ada outsourcing yang memanfaatkan jasa outsourcing untuk kegiatan yang tidak menjadi core kompetensi perusahaan. Lalu ada strategi fokus juga, nah yaitu untuk memfokuskan pada segmen pasar tertentu seperti pasar remaja, dewasa, atau pakaian olahraga. Dan untuk diferensi produknya memperluas lini produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih beragam, serta untuk mengakuisisi perusahaan lain untuk memperkuat posisi pasar. Lalu yang D ada strategi pertumbuhan, yaitu untuk menargetkan pasar baru baik domestik maupun internasional dan memperluas lini produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih beragam, serta yang terakhir ada strategi integrasi, yaitu untuk mengendalikan seluruh rantai pasok mulai dari bahan baku hingga distribusi produk, dan untuk memperluas bisnis juga ke segmen yang terkait seperti produksi aksesoris atau retail. Next. Nah, lalu di sini juga ada perumusan strategi baru. Nah, yang pertama ada strategi pertumbuhan. Nah, untuk strategi pertumbuhan yaitu ada, lalu yang kedua ada strategi diversifikasi juga. Lalu yang ketiga ada strategi joint venture. Lalu yang keempat ada strategi penguatan brand. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada implementasi strategi. Yang pertama itu ada rencana implementasi strategi, yaitu tahapan implementasi. PT Busana Indah Global perlu menerapkan implementasi strategi secara bertahap dan terstruktur. Yang kedua, aktor yang terlibat. Implementasi strategi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan implementasi. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Implementasi strategi dirancang dalam kerangka waktu 3 tahun. Setiap tahapan memiliki milestone dan target pencapaian yang terukur. Yang terakhir ada alokasi sumber daya. Perusahaan mengalokasikan sumber daya secara proporsional untuk mendukung implementasi strategi. Yang selanjutnya itu ada perencanaan perubahan budaya organisasi. Transformasi budaya organisasi menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi. PT Busana Indah Global perlu mengembangkan budaya yang lebih adaptif dan inovatif untuk menghadapi dinamika pasar global. Yang selanjutnya ada restrukturisasi manajemen.
Struktur manajemen disesuaikan untuk mendukung implementasi strategi dengan membentuk unit bisnis yang lebih fleksibel dan responsif. Next. Yang selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama itu ada evaluasi indikator kinerja keuangan. Yang pertama itu ada profitabilitas. Jadi kita itu harus mengidentifikasi profitabilitas yang diantaranya itu ada return on investment atau ROI, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, profit margin, dan EBITDA atau earnings before interest, taxes, depreciations, and amortizations. Yang selanjutnya ada pertumbuhan. Yang selanjutnya ada indikator kinerja pemasaran. Yang pertama ada performa pasar. Yang kedua ada keputusan pelanggan. Yang ketiga ada indikator kinerja sumber daya manusia. Yang pertamanya itu ada produktivitas karyawan. Yang keduanya ada pengembangan sumber daya manusia. Dan selanjutnya itu ada pengendalian strategi. Yang pertama itu ada sistem monitoring berkala, yang kedua mekanisme kontrol, yang ketiga sistem penyesuaian strategi, yang keempat implementasi perbaikan, dan yang terakhir ada dokumentasi dan pelaporan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan analisis strategi pengembangan bisnis PT Busana Indah Global dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki posisi yang signifikan dalam industri garment dengan fokus pada inovasi produk dan peningkatan efisiensi operasional. Perusahaan telah mengidentifikasi berbagai tantangan yang fluktuasi harga bahan baku melalui penerapan strategi diferensiasi, biaya rendah, dan integrasi. PT Busana Indah Global berusaha untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya di pasar. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan peluang yang ada seperti pertumbuhan pasar fashion dan perkembangan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, rekomendasi yang pertama, peningkatan kualitas dan inovasi produk. Yang kedua, diverifikasi sumber bahan baku. Yang berikutnya, optimalisasi proses produksi. Yang keempat, pengembangan kemitraan strategis. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum mengakhiri sebuah pertemuan, izinkan saya menyampaikan satu patah atau dua patah kata sebagai closing statement. Dalam setiap langkah kita dihadapkan pada arah, di mana harapan dan impian bertemu secara terarah. Seperti kata pepatah, keberhasilan adalah hasil dari usaha dan doa yang tak lelah. Semoga apa yang sedang diusahakan dengan susah payah dapat dipertemukan dengan ujung jalan yang cerah. Sekian yang bisa saya sampaikan, sekian yang bisa kelompok kami diskusikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.